Saya akan membahas tentang activity completion atau progres pada setiap aktivitas yang diikuti oleh siswa. Namun biasanya ini terkenal dengan sebutan centang ya. Jadi kadang-kadang ada siswa yang masih bingung kenapa saya sudah mengikuti aktivitas A tidak muncul centang, atau centangnya bisa saya isi sendiri dan lain sebagainya. Oke. Pada LMS berbasis Moodle, jadi e-learning sekolah kita, e-learning SMK Negeri 1 Denpasar adalah LMS atau Learning Management System yang berbasis Moodle LMS. Jadi di dalamnya ada yang namanya activity completion atau penanda saat siswa sudah menyelesaikan aktivitas sesuai dengan settingan yang dibuat oleh guru. Jadi semua yang terjadi di course pada aktivitas anak-anak itu semua dilakukan settingannya oleh guru. Oke, jadi sebenarnya ada 3 jenis ya. Jadi ada activity completion yang tidak ditampilkan atau tidak dimunculkan. Ciri-cirinya adalah di bagian kanan aktivitasnya tidak akan muncul box. Ya, jadi ada activity completion pada aktivitas yang tidak dimunculkan. Jadi tidak akan muncul box di sini. Jadi kalian mengakses ataupun tidak mengakses tidak akan muncul centang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah activity completion atau centangnya nanti itu bisa diisi manual oleh siswa. Ciri-cirinya adalah ada box dan boxnya itu solid. Tidak ada garis putus-putus pada sisinya. Nah, ini bisa kalian centang. Kalian bisa hilangkan juga centangnya. Jadi ada yang centangnya itu diisi manual. Dan yang ketiga adalah ada centangnya yang muncul otomatis sesuai dengan settingan yang telah diset oleh Bapak Ibu guru. Nah, ciri-cirinya adalah ada box yang garis tepiannya itu putus-putus. Ini kalau kalian klik tidak akan menimbulkan apa-apa. Ya, jadi harus memenuhi syarat. Nah, apa saja syaratnya? Nanti akan dijelaskan. Oke, yang pertama dulu. Di sini ada tugas yang pada aktivitas ini tidak memunculkan activity completion atau centang. Jadi kalau kalian masuk, kalian akses ya. Ini kalian tidak kumpulkan tugas. Kalian keluar lagi. Tidak akan muncul centang karena tidak diset. Walaupun kalian sekarang mengumpulkan tugas. Nah, kalau untuk mengumpulkan tugas, kalian cukup tekan add submission. Kalau online teks, kalian bisa ketik teksnya di sini. Mau upload gambar juga bisa lewat sini ya, insert or edit image. Di sini juga video ya, record video juga bisa. Kemudian jika gurunya hanya ingin kalian mengupload file ya tekan file submission ya, add. Nah, tekan add. Kalian bisa mengupload file dari Google Drive kalian, tinggal kalian login ke akun Google kalian atau akun Belajar ID ya. Jadi jika file kalian ada di HP atau di hard disk, PC atau laptop, upload a file saja, choose file. Oke. Misalnya logo Scansa ini. Oke, kalian upload. Kalian save. Oke. Nah, kalau statusnya sudah submitted for grading, artinya kalian sudah mengumpulkan tugas dan tugas ini sudah sampai di guru. Tapi kalau statusnya draft ya, kalau statusnya masih draft, kalian wajib ke bawah di sini ada tombol submit dan kalian harus tekan tombol submit di bawah sini. Tombol submit itu muncul sesuai dengan settingan guru juga. Jadi ada guru yang men-setting kalian cukup upload saja tanpa tekan tombol submit, tapi ada juga guru yang men-setting harus tekan tombol submitnya. Jadi kalian cek statusnya di sini. Kalau statusnya draft, maka kalian harus tekan submit. Tapi kalau sudah submitted artinya sudah terkirim dan menunggu dinilai oleh guru. Filenya mana? Ini file kalian. Jadi kalau kalian melakukan remove submission, kalian hilangkan submissionnya, statusnya memang akan tetap submitted, tapi filenya tidak ada. Jadi guru tidak akan bisa menilai tugas kalian. Jadi jangan remove submission kecuali kalian ingin mengganti tugas kalian dengan tugas yang baru. Ya kalian remove dulu, hilang ya, baru kalian edit submission. Kalian upload lagi file yang baru. Begitu. Semoga bisa dipahami. Ya. Nah, kalian sudah mengirimkan file. Kita cek sekarang. Tidak akan muncul centang. Ya, karena memang tidak diset untuk memunculkan centang. Tapi jangan
kalian beranggapan tugasnya tidak harus dikumpulkan. Ya tetap saja, jadi guru akan menilai tugas yang kalian kumpulkan. Yang kedua, centangnya bisa diisi manual oleh siswa. Jadi ini kalian isi sendiri. Kalau kalian sudah kumpul tugas, kalian centang. Kalau tidak, ya jangan dicentang dulu, karena kalian tidak akan dapat nilai karena tugas kalian tidak ada. Ya, jadi silahkan tetap upload tugasnya. Add submission, mau dari Google Drive boleh, ya, mau dari Google Drive boleh, tinggal kalian login atau upload file. Oke, tinggal di save. Oke, sudah ya, sudah submitted statusnya, tinggal kalian tunggu. Ini file kalian. Oke, kembali ke penugasan. Nah, di sini centangnya kalian yang isi sendiri. Oke, jadi ada yang centangnya memang tidak dimunculkan oleh guru, ada yang centangnya kalian sendiri yang mengisi secara manual, ada centangnya yang muncul secara otomatis. Oke, kita contohkan yang di sini dulu. Jadi siswa harus akses dan mensubmit tugas, baru muncul centang. Oke, kita uji cobakan. Oke, belum mengupload tugas, kalian tekan add submission, boleh pakai online text, boleh pakai file submission, tergantung dari petunjuk gurunya. Oke, choose file, logo Skensa, di-upload. Sudah, tinggal save. Oke, sudah, submit for grading, ini tugas kalian. Oke, tinggal menunggu penilaian dari guru. Kembali ke penugasan ya. Sekarang sudah muncul centang. Kenapa muncul centang? Karena kalian sudah mengakses tugas ini dan sudah mensubmit tugasnya. Otomatis muncul centang. Tapi ada juga settingan yang lengkap dari guru terkait penugasan. Jadi activity completion-nya atau centangnya itu akan muncul ketika siswa sudah akses tugas ini, sudah mensubmit tugas, dan tugasnya itu sudah dinilai oleh guru. Nah, jadi ini syaratnya kurang satu ya. Syaratnya tidak dinilai guru, sudah tercentang. Tapi di sini gurunya harus menilai dulu supaya muncul centang di kalian. Kita coba. Oke, add submission. Kemudian kalian upload tugasnya. Oke, upload this file. Save change. Oke, sudah submitted. Ini file kalian. Ya, belum dinilai oleh guru ya. Jadi kalian sudah akses tugas 4, sudah kalian kumpulkan, cuma belum dinilai guru. Nah, apa yang muncul pada penugasan? Kita cek. Ternyata belum juga tercentang. Ya, jadi ini bukan e-learningnya error, bukan. Jadi karena memang settingan gurunya adalah kalian itu harus akses tugas. Kalian kumpulkan tugas dan tugas itu dinilai dulu oleh guru, baru bisa muncul centangnya. Langsung saja kita coba ke sisi gurunya. Oke, ini sisi gurunya ya. Jadi guru akan memeriksa tugas kalian dulu. Oke, sudah ada satu masuk. Sekarang akan diperiksa untuk diberikan nilai. Oke, ini diberi nilai 100. Kemudian komennya adalah good job ya. Save change, sudah tersimpan. Nah, sekarang kita cek di sisi siswa. Tugas 4-nya ya. Sebelumnya kalian sudah mengumpulkan tugas. Tentu kalian sudah mengakses dulu ya, baru kalian mengumpulkan tugas. Belum centang, sekarang kalian refresh. Sudah muncul centangnya. Karena apa? Karena tugas tersebut sudah dinilai oleh guru. Itu dia. Ya, jadi activity completion yang ada pada LMS berbasis Moodle itu bisa tidak ditampilkan oleh guru, bisa diisi manual oleh siswa, bisa di-set otomatis sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh guru. Di pertanyaan terkait kenapa muncul centang, kenapa tidak muncul centang, kenapa saya sudah mengumpulkan tugas tidak muncul centang, itu karena settingan dari gurunya. Oke. Nah, ada lagi kasus yang terakhir ya. Pak, saya sudah mengumpulkan tugas, saya sudah dinilai oleh guru tugas saya, kenapa centangnya hilang ya. Jadi bisa kemungkinan gurunya melakukan perubahan terhadap, nah ini bisa dilihat dulu ya, centang ya, sudah centang kalian, sudah dinilai sebelumnya, kenapa bisa hilang Pak? Nah itu kemungkinan gurunya melakukan perubahan terhadap activity completion. Nah ini dari sisi guru ya, jadi activity completionnya yang sudah di set seperti ini, ada 3 yang dipilih, siswa harus melihat, siswa harus mengumpulkan tugas, dan siswa harus dapat nilai. Ini
Mungkin tidak sengaja diubah settingannya oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga settingannya tidak lagi sama 3. Misalnya di sini gurunya menghilangkan siswa tidak perlu diberi nilai dulu oleh guru agar komplit. Misalnya ya, dihilangkan ya. Tekan save and display. Save and return aja ya. Oke, jadi ini dari segi guru. Nah, dari segi siswa yang sebelumnya sudah tercentang, kalian refresh misalnya, kalian akses, kalian kaget, loh kok centangnya tidak ada, padahal saya sudah mengakses, sudah mengumpulkan tugas, dan sudah dinilai oleh guru. Kenapa tidak ada? Kalian cukup masuk kembali ke tugas 4. Sambil tanya sama gurunya juga ya. Jadi kenapa? Klik saja tugas 4. Selama kalian sudah submit statusnya, sudah graded, dan tugas kalian masih ada, kalian tenang saja. Kalian kembali ke penugasan, kalian cek sekarang. Centangnya kembali anak-anak. Jadi centangnya ini akan mengikuti settingan yang terbaru dari gurunya. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait activity completion atau centang yang muncul pada aktivitas-aktivitas yang ada pada e-learning SMK Negeri 1 Denpasar. Semoga bermanfaat.